I'm Mirage, remember? Come here to kick ass. Calling all Autobots! Yes, my lord. There you go, now we're friends. Nightbird, search the island. They must have legends. I am Stratus here. It's your promise. Onto the battlefield. Come here to kick ass. Hai guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film seru lagi dari Marvel berjudul Transformers Rise of the Beasts. Film ini berkisah lanjutan film sebelumnya yang mana kali ini Optimus akan menghadapi ancaman dari makhluk pemusnah planet yakni Unicron yang punya prajurit kumis. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya yuk guys. Gratis, terima kasih. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di luar angkasa terdapat makhluk yang begitu besar dan sangatlah kuat. Dia memakan planet-planet sebagai sumber energinya. Makhluk itu bernama Unicron. Dalam melancarkan aksinya, Unicron mempunyai tangan kanan yang disebut Terrorkins yang terdiri dari Scourge, Battletrap, dan Nightbird. Unicron memerintahkan Terrorkins untuk merebut kunci Transwarp di mana kunci itu memiliki kemampuan untuk membuka portal ruang dan waktu. Dengan kunci itu Unicron akan bisa memasuki planet manapun di alam semesta sesukanya. Kunci Transwarp dijaga oleh sekelompok robot hewan yang disebut Maximals. Mereka bekerja sama untuk melindungi kunci Transwarp agar tidak jatuh ke tangan Unicron. Pemimpin Maximals yang bernama Appling memberikan kunci itu kepada sohibnya yang bernama Optimus Primal. Ia menyuruh Primal dan yang lainnya pergi meninggalkan planet untuk menyembunyikan kunci Transwarp. Primal ingin membantu Appling namun Appling memaksa Primal untuk pergi. Appling meminta Primal menjadi pemimpin Maximals menggantikannya. Appling pun menghadapi Scourge sendirian. Will, spare your home. You're too late, Scourge. Appling yang tidak mampu mengimbangi kemampuan Scourge akhirnya tewas. Beruntung kunci Transwarp berhasil dibawa kabur. No matter the cost. No. Slip away with the Unicron pun menyuruh Scourge untuk mencari kunci Transwarp apapun yang terjadi. Lanjut di zaman sekarang di Brooklyn, New York terlihat seorang mantan teknisi angkatan darat yang bernama Noah Diaz. Ia berusaha mencari uang dengan keahliannya di bidang teknologi. I ain't your boss. You see Brooklyn. No real name. I already ironed it. Like you cooked those eggs? Adik Noah yang bernama Chris menderita penyakit kronis. Noah pun harus mencari pekerjaan untuk membantu sang ibu membiayai pengobatan Chris. How long has this been going on? Together. 2 for 10. 2 for stop touching. When you gonna let me put your skills on day capitalism? Di tempat lain terlihat seorang cewek cerdas di museum yang bernama Elena Wells. Times, why didn't you call me? Okay, well, Want a second opinion? it's at the National Gallery in London. Figured it out. So, Tablet, it would be expensive, but it's a fake. Ia tertarik dengan sebuah patung burung yang memiliki simbol aneh. Seniornya yang bernama Cecilia menebak kalau patung burung itu pasti berasal dari Sumeria. Elena yang sangat menyukai sejarah kemudian mencatat simbol yang ada di burung itu untuk mencari info lebih banyak lagi.
Pindah kembali terlihat Noah berangkat menuju tempat wawancara kerja. Sembari Won't see mampir him ke in the klinik. ER unless he's critical. What happened? Tell you later, man, alright? Namun begitu dia sampai di sana satpam memberitahu kalau wawancara itu dibatalkan oleh pimpinan. Noah yang tak terima menemui pimpinannya langsung. Pimpinan itu mendapat informasi kalau di tempat kerja sebelumnya pekerjaan Noah selalu berantakan. Noah pun beralasan kalau dia harus menjaga adiknya yang sakit. Namun pimpinan itu tetap tidak bisa menerima alasan itu. He never gave It's not super bad, Chris. It's not. You know what? Noah yang putus asa akhirnya menerima tawaran temannya untuk mencuri sebuah mobil Porsche milik kolektor. No, I don't. I know that. But them rich cats. Come on. No, come on. Yo, please. Stop. Hey, man. Dalam museum Elena menjelaskan kepada atasannya tentang fakta patung burung. Elena mengatakan bahwa simbol di badan burung itu bukanlah huruf Sumeria, dengan kata lain burung itu bukanlah dewa pagan. Atasannya sama sekali tidak tertarik dengan hal itu, dia pun pergi meninggalkan Elena. Elena yang masih penasaran dengan patung burung itu akhirnya mencuri kartu pengenal yang tertinggal agar dia bisa memasuki tempat penyimpanan patung itu. Hey, got something for you. Yeah, whatever. We just walk right on in. Hey, what's up, brother? Good to see you again. I know you had glasses. What are you doing? Lanjut, di dalam parkiran mobil Noah berhasil menemukan mobil yang akan dia curi. Noah pun mencongkel pintu mobil itu. Sementara di dalam museum Elena menyinari patung itu dengan sinar laser. Dia tidak menyangka kalau tindakannya membuat patung itu retak dan rontok, lalu muncul kunci transwap dari dalamnya. Kunci itu lalu memancarkan sinar aneh sampai ke langit. Dari jauh Optimus Prime, pemimpin Autobots, melihat sinar itu. Dia pun memanggil semua Autobots untuk berkumpul. Noah masih berusaha menyalakan mesin mobil, namun tiba-tiba mobil itu malah menyala sendiri. Noah pun panik. Noah ingin keluar dari mobil itu, namun kunci mobil tidak bisa dibuka. Mobil itu ternyata adalah anggota Autobots yang bernama Mirage. Dia lalu menjalankan mesinnya dan pergi untuk menemui Autobots lainnya. Noah begitu ketakutan karena mobil itu tidak bisa dia kendalikan. Rick yang melihat Noah berhasil mencuri mobil langsung mengikutinya. Namun ketika Rick melihat mobil polisi mengejar Noah, Rick malah kabur. Yo, Rick, what do we do? Di tengah pelarian, Mirage merubah bentuk mobilnya agar dia bisa kabur. Dia juga mengeluarkan hologram untuk bisa mengelabui polisi. Saat sampai di sebuah gudang, Mirage melemparkan Noah keluar dari mobil. Mirage lalu merubah dirinya menjadi robot. Noah pun ketakutan melihatnya. Dia memberitahu kalau dia adalah alien. Something? Nah, that's More like you? like me? Noah semakin kaget ketika melihat Autobots yang lainnya lalu datang. Optimus memarahi Mirage karena membawa manusia sembarangan. Optimus lalu meminta Archie men-scan Noah untuk mengetahui identitas Noah. Setelah memastikan Noah tidak berbahaya, para Autobots langsung membahas tentang sinar yang barusan mereka lihat. Optimus mengetahui kalau sinar itu berasal dari transwap yang sudah hilang ribuan tahun lalu. Dengan menggunakan kunci transwap, Autobots akan bisa kembali pulang ke planet mereka, yakni planet Cybertron. Para Autobots itu pun berencana untuk mengambil kunci itu yang saat ini berada di museum. Bumblebee mengusulkan untuk meledakkan tempat itu dan kemudian mengambil kuncinya, namun Archie tidak menyetujuinya. Kalau mereka melakukan hal itu maka manusia akan memburu mereka. Autobots memerlukan cara yang lebih halus.
Mirage mengusulkan menggunakan Noah untuk mengambil kunci. Menurut Mirage, Noah bisa berbaur dengan manusia lainnya di dalam museum. Optimus tidak langsung menyetujuinya, begitupun Noah yang masih kebingungan. Mirage mencoba untuk membujuk Noah. Jika misi ini berhasil, dia membiarkan Noah untuk menjual dirinya dalam bentuk mobil mahal apapun. Mendengar hal itu, Noah pun lalu mau untuk membantu Autobots mengambil kunci Transwarp. Whatever. You let me worry about it. Forming the cars, even though you're from way out. Mirage menjelaskan kepada Noah bahwa akhir-akhir ini Optimus bersikap kasar karena dia merasa bersalah telah membuat para Autobots terdampar di bumi. Seharusnya mereka hanya singgah sementara, namun mereka justru tertampar di bumi dan tidak bisa pergi lagi. Mirage kemudian merubah bentuknya agar dia dan Noah bisa memasuki museum. Relying on a human. Dari kejauhan terlihat ada 3 benda aneh yang jatuh di perairan New York. Ketiga benda itu bergerak menuju museum. Ketiga benda itu ternyata adalah Terrorcons. Scourge langsung menyuruh Nightbot untuk mencari letak kunci Transwarp yang berada di dalam museum. Semua aliran listrik tiba-tiba padam, namun Noah tidak bisa mundur. Di dalam, Elena memutuskan untuk pulang karena mati lampu. Noah pun akhirnya bertemu dengan Elena. Dia melihat kunci Transwarp di tangan Elena. Dia pun berteriak meminta bantuan Satpam. Noah telah mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil kunci yang ada di tangan Elena. Kunci itu milik alien dari luar angkasa. Namun Elena tentu saja tidak percaya. Satpam kemudian datang dan di saat itu juga tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat. Beruntung Elena dan Noah selamat dari ledakan. Mereka pun melihat Terrorcons ada di luar museum. Scourge lalu mengeluarkan makhluk laba-laba dari tubuhnya. Dia menyuruh makhluk itu untuk mengambil kunci Transwarp. Melihat Elena memegang kunci, Scourge pun menembaki mereka. Mirage lalu datang membantu disusul Autobots yang lainnya. Pertempuran antara Terrorcons dan Autobots pun tidak bisa dihindari, mereka saling beradu tembak dan armor. Sementara itu di dalam museum, Elena dan Noah berusaha kabur dari kejaran makhluk laba-laba dengan susah payah. Noah dan Elena pun berhasil keluar dari dalam museum. Anggota Terrorcons melihat kunci Transwarp ada di tangan Noah. Autobots pun berusaha melindungi Noah dan Elena dari serangan. Terrorcons menjatuhkan bom di dekat Noah dan Elena, membuat mereka berdua terlempar. Kunci pun terlepas dari genggaman. Enough of this game. Sementara itu Scourge berhasil melumpuhkan Optimus Prime. Di saat Scourge akan membunuh Optimus, Bumblebee melindunginya. Scourge pun menusuk Bumblebee hingga tewas. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari atas. Seekor burung raksasa datang dan menembakkan api yang besar. Burung itu adalah Airazor, anggota Maximals. Scourge pun memilih pergi karena mereka sudah mendapatkan kuncinya. Setelah situasi tenang, Optimus menyalahkan Noah karena tidak bisa mempertahankan kunci. Dengan kunci itu, Unicron akan bisa memakan semua planet termasuk bumi dan planet Cybertrons. Airazor lalu memberitahu kalau kunci yang berhasil direbut hanya setengahnya saja. Di tempat lain, Scourge langsung menghubungi Unicron, namun Unicron pun marah besar saat mengetahui kunci yang dibawa Scourge hanya setengahnya saja. Be yours to feast on my. They must have. After you conveniently left out. Ternyata Maximals mematahkan kuncinya menjadi 2 untuk diamankan di suatu tempat.
Airazar sendiri tidak tahu di mana lokasi kunci yang lainnya karena kemungkinan anggota Maximals yang lainnya sudah tewas. Elena lalu memberitahu kalau bagian kunci yang lainnya berada di Peru di kuil Inka. Elena mengetahui hal ini dari simbol-simbol di patung burung. Simbol-simbol itu ditemukan juga di kuil Inka. Para Autobots pun harus sampai ke Peru lebih dahulu sebelum Terrorcons. Noah ingin ikut dalam misi ini karena bumi juga dalam bahaya. Noah ingin melindungi planetnya dari ancaman Unicron, begitupun juga dengan Elena. Chance to stop the end. Noah pun mampir ke rumah untuk meminta izin kepada Chris. Tak disangka Chris mendengar sesuatu yang aneh di luar. Chris pun jadi melihat sosok Mirage. I told you to give me that. Did he say back? You're gonna wake up, Chris. Ia memberitahu kalau ia dan Noah akan pergi menjalankan misi mencegah kiamat. Chris pun ingin ikut dengan Noah, tapi Noah melarangnya. Noah ingin Chris menjaga sang ibu apapun yang terjadi. Chris berujar jika terjadi sesuatu dengan Noah, Mirage harus bertanggung jawab. Akhirnya Mirage berjanji kalau dia akan melindungi Noah apapun yang terjadi. Kisoan paginya para Autobots termasuk Noah dan Elena menunggu tumpangan yang akan membawa mereka menuju Peru. Sebuah pesawat lalu datang dan berubah menjadi robot yang bernama Stratosphere. Mereka pun terbang menuju Peru menggunakan robot berbentuk pesawat itu, sementara Airazar terbang di sampingnya. Di dalam pesawat, Noah berbisik kepada Elena menyarankan untuk menghancurkan setengah kunci transwarp begitu mereka temukan. Karena menurutnya jika kunci itu hancur maka Unicron tidak akan datang dan semua planet akan aman. Namun di sisi lain jika kunci itu dihancurkan maka Autobots juga tidak akan bisa pulang. Ditambah Optimus ingin menghidupkan kembali Bumblebee dengan menggunakan kekuatan All-Stat di planet Cybertron, jadi Noah harus merahasiakan rencana ini dari para Autobots. Do you think? I never should have taken us so Mereka pun mendarat di perbukitan. Autobots yang bernama Wheeljack lalu datang. Wheeljack yang sudah lama tinggal di Peru mengajak semua orang untuk mengecek lokasi kuil. Menurut Wheeljack, kuil Inka yang dimaksud berada di tengah-tengah kota. Namun masalahnya sekarang sedang diadakan festival dan semua orang berkumpul di jalanan kota. Autobots tidak mungkin bisa beraksi karena akan mengundang perhatian manusia. Mirage pun menyarankan untuk bergerak di malam hari. Namun Optimus khawatir Scourge akan sampai lebih dulu. Akhirnya Noah menawarkan diri. Dia dan Elena yang akan masuk ke tempat itu. Noah dan Elena bisa berbaur dengan peserta festival dan kemudian menyusup ke dalam kuil. Para Autobots akan berjaga jika nanti para Terrorcons datang. Mirage memberikan alat komunikasi dan juga armor kepada Noah. Para Autobots lalu merubah tubuh mereka menjadi mobil dan berpencar, sementara itu Noah dan Elena berbaur dengan keramaian. Mereka pun berhasil melewati penjaga dan berlari memasuki kuil. Dari jauh Terrorcons melihat Noah dan Elena bergerak menuju suatu tempat. Scourge pun mengirimkan laba-laba untuk mengikuti Noah dan Elena. Di dalam kuil Elena menemukan lambang di batu yang sama seperti yang dia lihat di tubuh patung burung. Namun lambang-lambang itu tidak tersusun dengan benar. Elena pun memutar-mutar batu itu. Noah membantu memutar batu yang lain. Setelah selesai tiba batu itu terbuka memperlihatkan sebuah lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Noah dan Elena pun masuk ke dalam lubang itu, ternyata di dalamnya ada reruntuhan kuil kuno. Mereka pun bergegas mencari kunci. Call me Sonic? Relax, my man. You see the symbols on that temple? They were artifacts were actually found. Mereka lalu menemukan sebuah kotak batu bergambar simbol Maximals. Mereka berharap menemukan bagian kunci transwarp di dalamnya, namun setelah dibuka tidak ada apapun di dalam kotak itu.
Elena malah menemukan simbol yang mirip dengan yang dia temukan di patung burung lagi. Elena pun menulis simbol itu di telapak tangannya. Ketika mereka mendengar suara aneh, Noah mengajak untuk pergi dari tempat itu. Namun Elena belum selesai menulis simbol, Noah pun melihat laba-laba Scourge muncul di samping Elena. Mereka pun langsung kabur masuk ke dalam terowongan menghindari makhluk itu. Noah melaporkan kejadian ini kepada Mirage dan semua Autobots pun langsung bergerak menolong Noah. Scourge yang melihat Autobots bergerak segera mengejar mereka dengan merubah bentuk menjadi mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Noah berhasil membunuh laba-laba dengan alat yang diberikan Mirage. Autobots dan Terrorcons menuju hutan di mana Noah dan Elena berada. Optimus berubah bentuk dan menghadang Scourge yang berada di belakangnya. Optimus berniat merebut kembali kunci Transwarp dan meminta bantuan karena Terrorcons membuntuti-nya. Archie lalu datang membantunya. Selain harus menghindari tembakan lawan, mereka juga harus menghindari bebatuan yang longsor. But you're going to die. Airazor lalu datang membantu Optimus. Scourge pun melemparkan sebuah benda yang menempel di badan Airazor. That is a promise. Scourge pun membiarkan Optimus dan yang lain pergi. Di tempat lain, Noah dan Elena keluar dari dalam gua. Mereka sekarang berada di tengah hutan. Tiba-tiba muncul anggota Maximals yang bernama Primal menghadang mereka. Primal menanyakan tentang tujuan Noah dan Elena mencari kunci Transwarp. Mirage kemudian datang juga. Mirage lalu diserang oleh anggota Maximals yang bernama Cheetor. Wheeljack lalu datang namun dia dibruk oleh Rhinox. Archie dan Optimus juga kemudian datang. Optimus bersiap untuk menembak Primal. Airazor akhirnya datang menghentikan mereka. Ia adalah anggota Maximals yang tersisa. Scared? Please. Airazor pun memberitahu Primal bahwa Scourge berhasil datang ke bumi dan memiliki setengah dari kunci Transwarp. Mereka harus menemukan setengah bagian kunci yang lain. Namun barusan Noah dan Elena tidak menemukannya di dalam kuil. Primal pun memberitahu kalau kunci itu dulunya ada di sana namun dia sengaja memindahkannya untuk menjaganya tetap aman. Primal pun mengajak mereka menuju lokasi di mana setengah kunci Transwarp disimpan. He leaves a mark. Chris? Uh-huh. I guess it does look better on me. Race. Dedicated to the expanse, dedicated to the preservation of life. You guys, right? Not us. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang dipimpin oleh Amaru. Primal mengatakan kalau orang-orang itu adalah generasi terakhir dari suku mereka. Dari suku itu ia berbagi tempat tinggal dengan Maximal selama ratusan tahun. Seorang gadis kemudian membawakan setengah dari kunci Transwarp. Optimus meminta kunci itu agar dia bisa memancing Scourge untuk datang dan membunuhnya. Namun Primal menolak mengambil resiko. Jika Scourge berhasil mendapatkan kunci itu seutuhnya maka kehidupan di bumi bisa musnah. All will perish if the key falls. Optimus. Primal lalu mengajak Optimus ke sebuah lembah yang berisi energi mentah yang diprediksi bisa memulihkan Bumblebee kembali. Namun mereka membutuhkan lonjakan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan lembah itu untuk bisa menghidupkan Bumblebee kembali. Elena pun menulis di buku simbol-simbol yang dia temukan di dalam gua. Elena menyadari bahwa simbol itu mirip dengan simbol yang ada di patung burung. Noah lalu datang menghampirinya. Elena meminta Noah untuk tidak menghancurkan setengah kunci Transwarp namun menurut Elena pasti ada cara lain agar bumi dan planet Cybertron selamat dari serangan Unicron. Namun Noah tetap bersikeras akan menghancurkan kunci itu karena Noah ingin melindungi keluarganya.
Elena pun berujar, begitupun dengan Optimus yang berusaha melindungi Autobots yang lain. Pagi harinya Elena terbangun karena mendengar rintihan Airazor. Elena menanyakan keadaan Airazor yang sepertinya tidak baik-baik saja. Airazor pun menjawab kalau dia bisa merasakan pengaruh Scourge di dalam tubuhnya. Optimus ingin menembak Airazor namun dicegah oleh Primal. Primal menyuruh semuanya bersiap-siap karena Scourge sudah mengetahui lokasi mereka. Primal lalu memberikan potongan kunci transwap kepada Noah. Dia meminta Noah dan Elena melindungi kunci itu. Dan benar sekali, serangan dari Terrorcons pun datang. Noah dan Elena berlari menghindar. Saat sampai di pinggir sungai, Noah berniat untuk menghancurkan setengah kunci transwap Optimus lalu datang mencegahnya. Noah pun mengurungkan niatnya. Elena mengambil kunci itu namun tiba-tiba Airazor datang dan membawa Elena terbang. Primal pun berusaha mengejar Airazor. Dengan susah payah Primal akhirnya berhasil menemukan Elena, namun di sana juga sudah ada Scourge yang telah berhasil mendapatkan semua bagian kunci transwap. Airazor yang sudah dikuasai oleh Scourge menyerang Primal. Primal mencoba menyadarkan Airazor namun gagal, ia malah menyemburkan api ke arah Primal dan Elena. Akhirnya sesuai dengan sumpah Maximals yang mengharuskan mereka melindungi manusia, Primal terpaksa membunuhnya. Scourge kemudian menciptakan jembatan portal sebagai jalan masuknya Unicron. Ia mengaktifkan kunci transwap untuk membuka portal. Di tempat lain, Optimus meminta maaf kepada Noah karena dia tidak bisa melindungi bumi. Optimus melupakan satu hal yang penting, yakni mereka harusnya bekerja sama dalam menghadapi musuh. Namun selama ini Noah dan Optimus mempertahankan ego mereka masing-masing. Noah ingin melindungi bumi sedangkan Optimus ingin pulang ke Cybertrons. Mereka seharusnya bersatu untuk mengalahkan Unicron. Mendengar hal itu, Noah pun mengajak Optimus untuk bekerja sama mencegah Unicron datang. Primal lalu berujar kalau hal itu sangat mustahil karena Scourge sudah terlanjur mengaktifkan kunci transwap. Jika Eva gangguan dalam proses pembukaan portal maka akan terjadi ledakan hebat. Satu-satunya cara untuk menghentikan proses ini adalah dengan menggunakan kode akses. Kode itu datang bersama dengan kunci namun separuh kodenya hilang bersama dengan tewasnya Airazor. Untunglah Elena pun teringat simbol-simbol yang dia temukan di patung Airazor dan di dalam gua. Ternyata itu semua adalah kode yang mereka butuhkan untuk menghentikan proses terbukanya portal. Mengetahui hal itu mereka pun akan memanfaatkan peluang yang mereka miliki ini meskipun sangat sulit. Primal kemudian menjelaskan jalan rahasia menuju tempat panel kontrol kunci transwap untuk memasukkan kode. Jalan itu berupa terowongan namun terowongan itu terlalu sempit bagi Maximals apalagi Autobots. Hanya Noah dan Elena yang bisa melewati jalan itu namun Noah dan Elena harus bergerak cepat sebelum portal terbuka dan Unicron memasuki bumi. Sementara itu Autobots dan Maximals akan mengalihkan perhatian Terrorcons agar Elena dan Noah bisa menyelinap. Dari jauh terlihat portal mulai terbuka. Scourge pun memanggil prajuritnya untuk melawan Autobots dan Maximals yang datang. Maximals merubah bentuk mereka menjadi robot agar mereka bisa leluasa dalam berkelahi. Pertarungan pun dimulai. Yeah, but Scourge didn't. He's guarding it. Mirage membantu Noah dan Elena untuk membuka jalan menuju terowongan yang menuju panel kontrol transwap.
Mirage menyuruh Noah dan Elena untuk segera memasukkan kode dan keluar dari tempat itu sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Scourge yang menjaga kunci. Primal dan Optimus lalu bahu-membahu melawan Battletruck. Sementara itu Scourge berhasil menjatuhkan Mirage. Scourge kemudian sadar bahwa di bawah terowongan ada manusia. Scourge pun mengambil Noah sementara Elena berhasil melarikan diri. Mirage pun menyerang Scourge untuk membebaskan Noah. Mirage terus menyerang Scourge meskipun usahanya sia-sia. Scourge lalu menyiapkan senjata untuk membunuh Noah. Beruntung Mirage datang melindunginya. Mirage berusaha menepati janjinya kepada Chris. Ia diserang berkali-kali hingga hancur. Scourge pun mengirim laba-laba untuk memburu Elena. Elena berada di bawah kontrol panel namun tempat itu tepat di atas lava panas. Di langit portal semakin terbuka lebar sehingga Unicron bisa mengirimkan pasukan untuk membantu Scourge. Awan hitam pekat pun muncul di langit, semua penduduk bumi pun ketakutan. Noah yang berlindung di bawah tubuh Mirage hanya bisa menyaksikan pasukan Unicron yang turun ke bumi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara Chris dari radio yang berada di tangan Mirage. Noah yang putus asa setelah kehilangan Mirage merasa sudah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi namun Chris memberinya semangat untuk melawan. Secara ajaib Mirage kembali menyala setelah mendengar percakapan mereka. Dia menyatukan tubuhnya dengan Noah dan memberi Noah kekuatan. Yo, Scourge! Noah yang telah kembali bangkit langsung menembaki Scourge. Dia juga memiliki kekuatan turbo yang membuatnya bisa terbang. Optimus lalu datang membantu Noah, mereka pun bahu-membahu melawan Scourge. Sementara itu Elena harus melawan robot laba-laba sendirian. Dengan susah payah Elena pun berhasil menjatuhkan laba-laba ke dalam lava panas namun tas yang berisi kode hampir saja terjatuh. Untung saja Elena berhasil meraihnya. Portal pun mengeluarkan energi besar dan energi itu menyebar hingga tempat Bumblebee berada. Tanpa disangka loncatan energi itu membuat Bumblebee bisa hidup kembali. Nightbird berhasil membawa Noah terbang. Untung dengan bantuan Primal Noah kembali bisa bebas. Sementara itu Optimus dikepung kawanan laba-laba sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itulah Stratosphere datang membawa Bumblebee. Bumblebee menembaki pasukan Scourge dan menembaki laba-laba yang mengepung Optimus. Bumblebee juga menolong Noah dari kejaran Nightbird. Bumblebee lalu bertarung di udara. Glad to have you back. We gotta give her some cover! Autobots dan Maximals kini harus melindungi Elena yang sedang memasukkan kode untuk menutup portal. Scourge meminta bantuan kepada Unicron. Unicron lalu menurunkan robot kalajengking. Mereka pun terus-terusan bertarung. Sementara itu Elena masih berusaha memasukkan kode satu persatu. Di atas sebagian Unicron sudah berhasil memasuki portal. Never see Unicron take. Di bawah Elena akhirnya berhasil memasukkan semua kode namun Scourge menghancurkan panel kontrol membuat Elena tidak bisa menghentikan proses pembukaan portal. Optimus pun akhirnya berhasil membunuh Scourge. A friend of mine. I will destroy the... Optimus lalu memerintahkan semua untuk pergi karena dia akan menghancurkan kunci transwarp seorang diri. Unicron dan semua pasukannya tersedot kembali ke dalam portal. Begitupun juga dengan Optimus. Optimus berusaha mencari pegangan agar dia tidak tersedot namun gagal. Untung saja ada tangan Noah yang menahannya. Optimus menyuruh Noah untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri namun Noah menolaknya karena mereka adalah satu tim.
Noah berusaha menarik Optimus namun genggaman Optimus terlepas. Untung tangan Primal berhasil memegangnya lalu melempar Optimus ke tempat yang aman. Optimus pun berubah menjadi mobil. Noah menggunakan kekuatan turbonya untuk menambah kecepatan Optimus. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan portal pun berhasil ditutup. Unicorn belum mati, dia hanya terperangkap di suatu tempat. Unicron pasti akan kembali suatu saat nanti. Meskipun Autobots telah kehilangan kesempatan mereka untuk kembali ke planet Cybertrons akibat hancurnya kunci Transwarp. Tetapi mereka menemukan sekutu untuk melawan kejahatan yang terlalu besar untuk dikalahkan sendiri. For any of us to defeat to go home. Noah pun akhirnya kembali ke rumah menemui Chris dan sang ibu. Beberapa hari kemudian Noah mendapatkan panggilan wawancara di sebuah perusahaan. Noah tidak sengaja melihat Elena sedang melakukan wawancara karena Elena berhasil menemukan kuil di bawah tanah. Noah kemudian menemui seseorang yang bernama Book yang akan mewawancarainya. Bingung karena pengalaman kerja Noah yang sedikit, Noah pun berkata kalau dia baru saja pulang dari pekerjaan bertaraf internasional. Book lalu meminta Noah menceritakan tentang itu. Noah tidak mungkin menceritakan bahwa pekerjaan internasional yang dia maksud adalah melawan Unicorn. Akhirnya dia pun berbohong kepada Burke dan akan pergi. Namun secara mengejutkan sebenarnya Book tahu kalau Noah berada di Peru bersama Elena membantu Autobots. Noah pun menduga kalau Book adalah agen CIA, namun Book mengatakan kalau dia berasal dari organisasi rahasia pemerintah yang fokus ke dalam masalah ancaman global dan pencegahan kehancuran planet. Dia berkata kalau dia sebelumnya melihat Noah berjuang bersama Autobots dan Maximals. Sebagai rasa terima kasih untuk Noah telah menyelamatkan bumi, pemerintah memberikan perawatan kesehatan untuk adiknya Chris secara gratis sampai sembuh. Book kemudian memberikan kartu namanya. Do someone like you, Noah. Why don't you think of... Rick mengejek Noah yang membuang-buang waktunya untuk memperbaiki Mirage yang rusak. Rick menyuruh Noah untuk menjualnya saja, namun Noah berkata kalau dia tidak akan menjual mobil itu karena mobil itu sangatlah spesial. Namun menurut Rick itu hanyalah mobil rongsokan. Noah pun memanggil Mirage yang kemudian bangun dan merubah dirinya menjadi robot. Hal ini membuat Rick ketakutan. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Jangan menyerah, masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Sebelumnya Miming ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Miming dengan subscribe dan like-nya yo guys. Gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.